Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat ramah dan pemirsa yang budiman, selamat datang kembali di program Ramah Ramadan Menyapa Hati yang diselenggarakan oleh pengurus daerah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Kuningan. Sahabat ramah dan pemirsa yang budiman, kali ini kita akan membahas tema terkait dengan panduan penyelenggaraan ibadah di bulan suci Ramadan dan persiapan Hari Raya Idul Fitri. Karena sebentar lagi, beberapa hari lagi ke depan kita akan mengakhiri Ramadan dan akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Tentu saja nanti akan diatur bagaimana panduan-panduan yang harus diikuti oleh masyarakat secara umum. Hal ini telah diatur dengan Surat Edaran Menteri Agama nomor 2 tahun 2025 yang tentu saja nanti akan kita bahas bersama. Telah hadir di samping saya Ketua Tim Peningkatan Kualitas Kemasjidan dan Pembinaan Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Beliau adalah Bapak Haji Imam Mutawakil MSI. Assalamualaikum Pak Katim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masih sehat. terus semangat di akhir-akhir bulan Semangat. Ramadan ini ya? Ya. Baik Pak Katim, terkait dengan Surat Edaran Menteri Agama nomor 2 tahun 2025 tentang panduan penyelenggaraan ibadah di bulan Ramadan dan penyelenggaraan ibadah di Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Menteri Agama kepada masyarakat khususnya umat Islam? Baik, terima kasih Pak Ade atas kesempatannya, juga sahabat Rama yang budiman. Saya Imam Mutawakil, Ketua Tim Kemasjidan, Layanan Sertifikasi Halal dan Hisab Ruqyah pada bidang Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, terkait SE nomor 2 tahun 2025. SE Menteri Agama ini mengatur terkait panduan tentang penyelenggaraan ibadah di bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Namun memang di SE yang biasa terbit sebelum Ramadan ini ada sesuatu yang baru pada di mana Pak Menteri menghimbau masjid-masjid dan musola, terutama yang di jalur arus mudik, untuk dapat melayani para pemudik. Ini sesuatu yang baru. Tentu Pak Menteri ingin sepertinya menyampaikan pesan bahwa masjid selain sebagai pusat ibadah juga ingin diperkuat sebagai pusat kegiatan sosial. Jadi fungsi ini Pak Menteri ingin memperluasnya, karena ketika masjid, para pemudik istirahat di masjid itu tentu bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Masjid bisa memberikan ketenangan batin bagi para pemudik yang sedang lelah. Selanjutnya diharapkan warga sekitar juga membantu, bergotong royong membantu dan memfasilitasi para pemudik, biasanya dengan fasilitas-fasilitas pembagian takjil dan sebagainya. Dan tentu upaya pemerintah, upaya kita bersama, karena masjid itu hampir ada di setiap 1 kilometer di jalan, jadi kehadiran masjid untuk tempat istirahat para pemudik itu bisa mengurangi beban tempat-tempat istirahat yang biasa para pemudik pakai, misalnya di rest area, di SPBU gitu ya, sehingga para pemudik bisa memiliki alternatif tempat istirahat yang lebih nyaman.
karena dia bisa beristirahat, bisa beribadah. Di masjid itu selalu tersedia air yang bersih, toilet yang bersih, dan berbagai fasilitas lainnya. Mungkin itu Pak Ade yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Katim, cukup menarik informasinya terkait dengan Surat Edaran Menteri Agama nomor 2 tahun 2025 ini. Jadi terkait dengan himbauan pelayanan masjid kepada para pemudik ya, berarti Betul. baru tahun ini ya. Iya, Baru tahun ini ya dihimbau ya. Nah, kemudian ini secara teknis di lapangan nanti apa namanya mekanismenya ini seperti apa nih Pak Katim? Baik, yang pertama tentu kami berharap bahwa SE nomor 2 ini tentang pelibatan masjid melayani pemudik, kami harapkan tentu ini harus kita sambut baik bersama, karena masjid juga tempat ibadah kita yang tentu pelibatan masjid untuk membantu para pemudik itu harus kita kolaborasikan bersama gitu ya. Nah, terkait teknis bagaimana masjid melayani pemudik, gambaran besarnya sudah ada di edaran tersebut pada poin 6. Itu merupakan himbauan dari Pak Menteri Agama agar kemudian masjid bisa melayani pemudik, diantaranya dengan layanan yang pertama membuka masjid selama 24 jam, karena di puncak arus mudik ini kepadatan jalan dan para pemudik itu sangat banyak, sehingga ada yang berangkat malam dan sebagainya. Jadi masjid bisa buka 24 jam sehingga mereka punya kesempatan walau malam-malam bisa istirahat di masjid gitu. Dan saya yakin di masjid itu kan aman ya. Yang kedua, diharapkan karena masjid menjadi tempat istirahat itu ada diberikan penanda. Jadi masjid memberikan penanda, misalnya berupa spanduk. Di spanduk itu misalnya tertuliskan bahwa rest area masjid apa, kalau memungkinkan juga 100 meter sebelum masjid itu ada juga penanda bahwa di 100 meter kemudian itu ada masjid yang bisa untuk istirahat pemudik itu ya. Yang selanjutnya Pak Menteri menghimbau ada layanan toilet bersih dan air wudhu, tentu ini sudah ada di masjid. Selanjutnya jika waktu berbuka tersedia takjil ya, minuman atau makanan ringan agar para pemudik bisa segera berbuka ketika beristirahat di masjid tersebut. Nah, itu diharapkan layanan-layanan itu masjid memberikan layanan terhadap para pemudik terutama di puncak-puncak arus mudik, Pak Ade, karena puncak arus mudik itu ada di H-3 ya, 28, 29, 30 itu mulai udah puncak mudik, dan H+6 sekitar di tanggal 6, 7 dan 8 karena libur panjangnya sudah selesai. Jadi himbauan ini hanya berlaku untuk hari-hari di mana puncak arus mudik itu terjadi. Baik, terima kasih Pak Katim, cukup informatif, begitu konsen, begitu perhatiannya pemerintah kepada para pemudik ya, melalui Kementerian Agama, sampai Pak Menteri Agama menghimbau kepada seluruh masjid yang terlewati arus mudik itu melayani para pemudik. Baik Pak Katim, karena memang kebetulan Pak Haji Imam ini kan Ketua Tim Peningkatan Kualitas Kemasjidan ya. Nah, terkait hal lain terkait dengan masjid, bahwa beberapa tahun terakhir ini Kementerian Agama gencar mensosialisasikan pendaftaran ID masjid di seluruh Indonesia gitu. Pertanyaannya adalah seberapa penting Pak Katim sebuah masjid atau musola ini harus mempunyai ID masjid gitu. Baik.
Ini menarik sekali Pak Ade, terkait ID masjid, karena ID masjid ini merupakan kode unik, identitas unik dari masjid, gitu kan. Hal ini diperoleh dari SIMAS, ada sistem aplikasi dari Kementerian Agama untuk database masjid, sehingga ID masjid ini kemudian bisa digunakan untuk memetakan masjid dan musola secara nasional. Iya. Dengan adanya ID masjid ini, kemudian mendata juga, sehingga di melalui SIMAS ini kami dapat mengetahui jumlah masjid di Jawa Barat yang tentu yang sudah memiliki ID masjid. Dari data SIMAS itu di Jawa Barat luar biasa, bahwa jumlah masjid dan musola itu ada 114.442 di Jawa Barat. Untuk jumlah masjidnya itu 63.638, itu jumlah masjid. Jumlah musolanya 50.804. Ini jumlah yang sangat luar biasa tentu. Dan lebih banyak lagi memang masjid dan musola yang belum mendaftarkan ID masjid, gitu ya. Ketika kita sudah punya data dan kemudian bisa memetakan, maka itu sebuah awal pemerintah bisa memberdayakan masjid, gitu ya. Nah, apa manfaatnya kemudian untuk masjid itu? Untuk verifikasi dan legalitas dari masjid tersebut, memiliki kode unik yang namanya ID masjid. Yang kedua, dengan memiliki ID masjid, maka si masjid tersebut bisa mengakses terhadap bantuan-bantuan pemerintah. Karena bantuan pemerintah itu mensyaratkan bahwa masjid atau musola yang mengajukan bantuan itu harus memiliki ID masjid, ya. Yang selanjutnya, ID masjid ini akan terintegrasi dalam SIMAS yang merupakan layanan keumatan dari Kementerian Agama. Jadi tentu banyak sekali manfaat yang lainnya ketika masjid memiliki ID masjid. Ya, seperti kita orang memiliki KTP, ya. Kita punya legalitas dan tercatat di pemerintah. Itu. Baik, ya, terima kasih Pak Katim, bahwa memang cukup bermanfaat dan penting ya. Betul. Sebuah masjid ini mempunyai nomor ID masjid. Nah, terkait dengan nomor ID masjid ini, apabila sebuah masjid atau musola ingin mendapatkan nomor ID masjid ini, mekanismenya seperti apa nih, Pak? Baik, itu tentu di zaman digital ini masyarakat sangat dipermudah. Pemerintah sudah melakukan digitalisasi, jadi semua layanan itu sudah by digital. Jadi bisa mengakses domain simas.kemendang.go.id. Tetapi tentu ada beberapa persyaratan yang dia harus pengurus, ya, pengurus masjid atau musola, SK-nya, kemudian KTP. Kalau memang ada kesulitan, tinggal datang ke KUA. Tinggal datang ke KUA, ke Kemenag atau ke Kanwil, nanti dibantu oleh para penyuluh agar masjid tersebut dapat didaftarkan di SIMAS dan kemudian terbit ID masjidnya. Jadi jangan lupa bahwa SK kepengurusan masjid atau musola.
karena itu legalitas dari orang yang kemudian hadir ingin mendaftarkan masjid tersebut di KUA. Baik Pak Katim, jadi untuk pengurus masjid atau musola silakan aja datang ke KUA terdekat aja ya. Betul. Untuk KUA mendaftarkan masjid atau musolanya untuk mendapatkan nomor ID masjid. Baik Pak Katim, tadi mungkin ada yang terlewat yang saya tanyakan terkait dengan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada para pemudik ini. Ini kalau dilihat di Provinsi Jawa Barat khususnya, atau plus juga di Kabupaten Kuningan, ini jumlahnya ada berapa? Berapa posko nih Pak Katim? Di Kabupaten Kuningan, kami memiliki data dari ajuan yang disampaikan oleh Kemenag Kabupaten Kuningan, itu ada 62 lokasi. Dari ujung utara, ujung barat, dan ujung timur. Di jalur arus mudik itu ada 62 lokasi masjid dan musola yang siap kemudian memfasilitasi dan membantu para pemudik untuk bisa beristirahat sejenak gitu. Jadi jangan sungkan, tentunya para pemudik yang melewati Kabupaten Kuningan itu ada 62 titik, ini luar biasa, banyak sekali yang bisa dimanfaatkan untuk istirahat sejenak dan kemudian beribadah. Untuk di tingkat Jawa Barat, Pak Ade, itu ada 1002 masjid dan musola yang bisa kemudian dimanfaatkan oleh pemudik di perjalanannya menuju kampung halaman, sehingga bisa kemudian berhenti sejenak, istirahat, sholat, kalau mendekati azan ya menunggu berbuka ya, dan karena di sana tersedia jamuan-jamuan takjil ya untuk para pemudik. Ya, alhamdulillah cukup banyak juga ya, cukup strategis, sehingga mudah-mudahan para pemudik ini bisa nyaman dalam menjalani arus mudik di Lebaran tahun ini. Baik Pak Katim, ini pertanyaan terakhir saya kira terkait dengan pemberdayaan masjid. Bahwa memang sementara ini masjid kan difungsikan hanya untuk dipakai ibadah ritual. Betul. Sebetulnya pengurus masjid ini bisa banyak memberdayakan masjid kepada hal-hal lain yang dirasa bisa memberikan manfaat kepada umat atau kepada masyarakat secara luas. Nah, dari sisi pemerintah ini bagaimana terkait dengan pemberdayaan masjid ini Pak Katim? Baik Pak Ade, terkait pemerintah memiliki program bantuan untuk masjid. Itu ada bantuan rehab untuk masjid itu 35 juta, untuk musola masjid itu 50 juta, musola itu 35 juta. Kemudian juga ada bantuan rintisan masjid ramah, yaitu untuk masjid 15 juta, untuk musola 10 juta. Itu rintisan masjid ramah itu yang ramah anak, ramah musafir, ramah difabel, ya, ramah lingkungan, ramah keragaman, ada 5 macam masjid ramah. Itu yang bantuan dari pemerintah. Tapi tentu seperti tadi kata Pak Ade, bahwa kemudian masjid yang tidak hanya sebagai pusat ritual keagamaan, tentu harus mampu berdaya. Nah, berdaya ini tentu harus diupayakan oleh internal masjid tersebut, gitu kan. Jadi tadi yang kita bicarakan masjid sebagai pusat kegiatan sosial, masjid sebagai dapat memberdayakan secara ekonomi. Maka kemudian kami berharap banyak para takmir masjid yang memiliki kreativitas, inovasi, dan jiwa kewirausahaan, sehingga kemudian masjid dapat memperdayakan dirinya dan berdaya untuk masyarakat sekitar, sehingga peluang-peluang ekonomi yang bisa
pemberdayaan ekonomi berbasis masjid itu tentu harus diupayakan bersama. Kementerian Agama Pusat di tahun ini memiliki program Masjid Berdaya, Masjid Berdampak. Penguatannya tentu dari sisi ekonomi, bagaimana masjid juga bermanfaat secara ekonomi untuk warga sekitar. Makanya di masjid itu ada UPZ. UPZ itu bisa mengumpulkan selain zakat fitrah, itu bisa mengumpulkan zakat mal. Nah, dari zakat mal itu pun kemudian bisa dimanfaatkan untuk fungsi-fungsi ekonomi. Gitu. Ada juga bisa dari infak sedekah ya, Pak Ade. Sehingga uang itu dapat kas. Kita sering dengar kas masjid itu punya 80 juta, 100 juta gitu kan. Yang terus dikumpul, ya alangkah baiknya takmir masjid yang punya kewirausahaan bisa kemudian memanfaatkan kas itu untuk hal-hal yang produktif, tentu hal produktif yang terjamin ya, sehingga kemudian bisa memberikan nilai manfaat untuk masjid dan warga sekitar. Insya Allah masjid itu punya banyak cara, punya banyak peluang untuk bisa melakukan program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Ya baik Pak Katim, cukup sangat informatif sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Katim, terutama terkait dengan bantuan-bantuan pemerintah untuk masjid ini gitu ya. Sangat menarik ya bantuan. Sangat menarik ya. Nah, terkait dengan bantuan, tadi sudah muncul nominal angka untuk masjid sekian, untuk musola sekian. Ini barangkali ada amir masjid, pengurus masjid yang ingin mengajukan bantuan. Ini gimana caranya nih Pak Katim? Jadi setelah mengupload ke sistem SIMAS, nanti muncul dokumen pengajuan, nomor dokumen pengajuan. Nah, maka dokumen pengajuan itu disimpan karena itu bukti bahwa masjid tersebut sudah mengajukan permohonan bantuan melalui SIMAS. Nanti kalau memang ternyata terpilih menjadi masjid yang mendapatkan bantuan, itu akan diberitahu karena memang di SK penerima bantuan masjid tersebut itu ada di SK dan nanti dikasih tahu. Tetapi tentu hati-hati Pak Ade, ini banyak kejadian belum juga mengajukan permohonan bantuan, baru mendaftar ID, ada yang tiba-tiba nelpon bahwa menerima bantuan. Ya, ini penipuan ya. Ini tentu harus juga waspada ya. Hati-hati ketika ada pihak-pihak yang kemudian menelpon, menghubungi bahwa menerima bantuan, karena penerima bantuan itu resmi di SK oleh Kementerian Agama. Dah. Ya. Baik, terima kasih Pak Katim. Cukup banyak informasi yang sudah kita dapat terkait dengan tadi layanan untuk pemudik, kemudian juga bagaimana cara mendapatkan nomor ID masjid dan juga bagaimana cara mengakses bantuan dari pemerintah untuk masjid dan musola. Baik, sahabat ramah dan pemirsa yang budiman, demikian untuk program acara ramah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, terima kasih Pak Katim sama-sama atas informasinya. Saya akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nuhun. Sama-sama ya. Cari tanah kur ngobrol gitu. Nah, gitu ya. Gitunya. Cukup. Ya, alhamdulillah. Oh, ngobrolnya. Mudik mual mudiknya. Mudik ya. Tasik. Oh. Rukiatul Hilal terus hari
hari H beres sholat, beres langsung subang. Malam lebaran pisan. Oh, lebaran. Berarti sholat itu wali dia. Jadi itu. Oh, ya udah. Terkait uang itu sangat menarik semua orang ya. Bantuan ini ada setiap tahun. Bantuan dari Kementerian Agama untuk masjid dan musola ada. Diaksesnya satu pintu, yaitu melalui simas.kemenag.go.id. Nah, salah satu yang kita bicarakan terkait ID masjid ini memiliki peran vital, karena kalau masjid musola belum memiliki ID tidak bisa mengakses bantuan tersebut, gitu kan. Nah, untuk bisa mengajukan permohonan itu si takmir masjid, pengurus DKM itu menyiapkan persyaratan-persyaratan, diantaranya legalitasnya berupa ID masjid, kemudian SK pengurus, kemudian RAB-nya, selanjutnya yang paling penting itu adalah rekomendasi yang diterbitkan oleh KUA atau Kemenag atau Kanwil, mana yang terdekat saja. Jadi rekomendasi ini penting karena rekomendasi ini dibuatnya oleh KUA tetapi diterbitkannya oleh Simas. Itu ada barcode-nya, gitu. Jadi walaupun tanda tangan basah tetap ada barcode. Nah, setelah persyaratan-persyaratan terkumpul, diupload melalui sistem Simas secara mandiri itu bisa ya. Jadi tidak harus oleh petugas KUA atau Kemenag. Jadi upload langsung. Jadi setelah mengupload ke sistem Simas, nanti muncul dokumen pengajuan, nomor dokumen pengajuan. Nah, maka dokumen pengajuan itu disimpan karena itu bukti bahwa masjid tersebut sudah mengajukan permohonan bantuan melalui Simas. Nanti kalau memang ternyata terpilih menjadi masjid yang mendapatkan bantuan, itu akan diberitahu karena memang di SK penerima bantuan masjid tersebut itu ada di SK dan nanti dikasih tahu. Tetapi tentu hati-hati Pak Ade, ini banyak kejadian belum juga mengajukan permohonan bantuan, baru mendaftar ID, ada yang tiba-tiba nelpon bahwa menerima bantuan. Ya, ini penipuan ya. Ini tentu harus juga waspada ya. Hati-hati ketika ada pihak-pihak yang kemudian menelpon, menghubungi bahwa menerima bantuan, karena penerima bantuan itu resmi di SK oleh Kementerian Agama. Baik, terima kasih Pak Katim. Cukup banyak informasi yang sudah kita dapat terkait dengan tadi layanan untuk pemudik, kemudian juga bagaimana cara mendapatkan nomor ID masjid dan juga bagaimana cara mengakses bantuan dari pemerintah untuk masjid dan musola. Baik, sahabat ramah dan pemirsa yang budiman, demikian untuk program acara ramah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, terima kasih Pak Katim sama-sama atas informasinya. Saya akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.